صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صاف الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد سلع العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار أمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وكان الإمام مهاجر الله جد السادة المذكورين سيدي أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن إمام جعفر الصادق رضي الله عنه لما رأى ظهور البدع وكثرة الأهواء واختلاف الآراء بالعراق وهاجر منها ولم يزل نفع الله تعالى به يتنقل في الأرض حتى أتى أرض حضرموت فأقام بها إلى أن توفي فبارك الله في عقبه حتى اشترى منهم الجمع الغفير بالعلم والعبادة والولاية والمعرفة ولم يرد لهم إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan datangnya telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali bagian daripada karunia nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita hanya mengarahkannya, memanfaatkannya untuk kebaikan kita di dunia dan kelak di akhirat. Sebagai tanda syukur kita terhadap semua nikmat tersebut, di saat ini kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Mudah-mudahan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita semua hamba yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu beliau mengatakan hendaklah kita memperbaiki keyakinan kita, meluruskannya, melempangkannya sesuai akidah yang telah dianut oleh Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah singgung dalam sabdanya, yang dikenal antara seluruh kelompok yang ada dalam Islam ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang berpegang teguh dengan apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad, yang mereka dikenal dengan secara akidah menganut akidah Asy'ariyah yang digubah oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dan mereka terutama para orang-orang sufi, orang-orang yang bersih lahir batinnya dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan ia merupakan akidah kami, yaitu para sadah, para sayyid dari keturunan Husain yang dikenal dengan Abi Alawi, dan ia merupakan akidah salaf kami dari masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, yang diwariskan oleh mereka Ahlul Bait dari Nabi-Nya Muhammad sampai ke masa beliau dan sampai sekarang. Yang merupakan Alawi ini, mereka adalah khulas atau khulas Ahlul Bait. Di Ahlul Bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian ahli bait yang ada. Dia mengatakan
Wa kana al-Imam Muhajir, beliau bercerita sedikit bahwasanya dahulu Imam Muhajir, al-imam yaitu seseorang yang bisa diikuti, dipanuti, menjadi tauladan karena ilmu, ma'rifat dan lain sebagainya yang miliki. Al-muhajir ilallah, seseorang yang meninggalkan tempatnya atau berhijrah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jaddi Sadah al-Madkurin, kakeknya Sadah para sayyid keturunan Al-Husain dari Al-Ba'abi Alabi yang disebutkan tadi, sayyidi, tuan kami, junjungan kami, panutan kami, yang bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum, semoga Allah mencurahkan ridha atas mereka semua. Lamma ra'a dhuhur al-bid'ah, tatkala beliau telah melihat nampaknya al-bid'ah, bid'ah, artinya hal-hal yang baru yang sudah mulai keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kathratal ahwa, dan sudah nak melihat banyaknya ahwa, hawa nafsu. Seseorang meyakini, melakoni, menjalankan agama Islam sesuai dengan hawa nafsunya, tidak lagi mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan yang ditetapkan oleh Allah bagi semuanya. Wa ikhtilafal ara, dan mulai bernamanya ikhtilaf, berselisih al-ara, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dalam agama, terutama dalam akidah yang ada dalam agama. Bil Iraq, di kota Irak, tempat para ulama dahulu bahari. Tepatnya beliau tinggal di Basra, dari Irak. Basra adalah tempat yang dahulu Sayyidah Aminah bunda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melahirkan Nabi Agung Muhammad, beliau bercerita bahwasanya bumi ini, langit ini menjadi terang benderang sehingga beliau melihat jarak antara barat dan timur. Melihat barat dan timur. Di malam saat beliau melahirkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan hatta ra'aituhu, namanya Gusur Busra, sampai aku telah melihat bangunan yang ada di kota Basra. Di kota Basra, tempat biasa yang dilakukan oleh kakek Nabi Agung Muhammad Sayyidina Hashim yang pertama kali melakukan ila fi Quraisy, perjalanan di kota Basra. Itu beliau tinggal di kota Basra. Jadi kakek-kakek beliau, tapi ketika beliau telah melihat banyaknya hal-hal yang muda yang mulai datang, yang baru, yang bertentangan, dan semua banyak yang telah namanya firqah, kelompok-kelompok yang ada yang sudah mengedepankan hawa nafsunya. Hajar minha, maka beliau hijrah dari tempat tinggalnya. Walam yazal nafa Allah Ta'ala bih, dan beliau senantiasa yatanaggal fil arad, kemudian Allah berikan manfaat terhadap kita semua melalui sebab beliau berpindah-pindah fil arad, di muka bumi ini. Jalan ke kota Mekah pertama kali, sempat tinggal di kota Madinah selama setahun. Pada saat itu memang sedang namanya bid'ah Garamita, satu kelompok yang besar. Sampai keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Madinah dengan istikharah dan isyarat yang ada, beliau sampai walam yazal yatanagal fil arad hatta ardh Hadramut, sampai beliau mendatangi ke ardh Hadramut, bumi Hadramut, negeri Hadramut. Fa agam fiha biha ila an tufi, maka beliau tinggal di kota Hadramut sampai beliau wafat di situ, dan kuburannya ma'ruf di tempat namanya Husayyisah. Saat ini ada Jamiah Universitas Al-Wasatiyah yang dibangun oleh Al-Imam Al-Allama Al-Mufakkir Al-Islami Al-Habib Abu Bakar Masyhur bin Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur. Karena sebab keinginannya, tujuannya untuk menjauhi hal-hal yang mulai resah, hatinya gelisah.
dan beliau tinggal di negeri Hadramut. Sampai sekarang Hadramut ya seperti kurang, ya seperti itu, tidak terlalu modern. Dan tempat beliau menginap sekarang ini, tinggal sekarang ini di tempat namanya beliau wafat, dikuburkan, itu dahulunya mungkin gor ya, desa kecil, tapi sudah ditinggalkan, tidak lagi penghuninya kecuali karena sebab adanya Universitas Jamiah tadi baru ada penghuninya. Fabarakallahu fi aqibih, karena sebab niat yang luar biasa yang dimiliki olehnya untuk menjaga keturunannya dari berbagai macam hawa nafsu agar bisa menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai apa yang beliau dapatkan wariskan dari kakek-kakeknya sampai ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala itu berkahi dalam keturunannya. Hatta syara minhum jamul ghafin, sampai ishtahar minhum, terkenal masyhur di antara mereka keturunan beliau al-jamal ghafir, keturunan yang banyak sekali, bil ilm wal ibadah wal wilayah wal ma'rifah, terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan ibadatnya, terkenal dengan wilayahnya, terkenal dengan ma'rifatnya, dan bisa dibaca di dalam kitab-kitab manaqib seperti Syarhul Ainiyah, namanya gubahan syair-syair, pengarang kitab ini Habib Abdullah Al-Haddad, yang diterjemahkan, yang disyarahkan oleh murid beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Situ beliau sebutkan fulan, sebutkan semuanya. Nah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Fatimah, begitu sebutkannya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan semuanya, termasuk namanya Sayyidina Muhajir dan seterusnya, keturunan-keturunan yang banyak, yang masyhur dengan wilayah, dengan ilmu dan lain sebagainya, beliau mengatakan tadi. Dan alhamdulillah dari keturunan beliaulah dai-dai yang banyak yang datang ke negara Indonesia ini, negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, yang membawa, yang mengemban amanah, melanjutkan estafet kakek-kakek mereka sampai ke Nabi Agung Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga Masya Allah Nusantara ini, Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke memeluk agama Islam melalui tangan-tangan mereka, keturunan Sayyidina Muhajirin Ahmad bin Isa, yang dikenal dengan Al-Abi Alawi atau Alba Alawi, yang mana Alba Alawi ini beliau mengatakan tadi merupakan, insyaallah dia mengatakan merupakan namanya ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjaga, yang terpelihara dari berbagai macam fitnah yang ada. Dia bisa dinyatakan khulasah, inti yang murni, yang terbaik dari anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal ya dengan habaib di sini, ya, kenal dengan habaib. Walam ya'rid lahum ma'arad li jama'at min ahli al-bait an-nabawi, dan tidak tertimpa bagi mereka, tercemar bagi mereka apa yang tertimpa bagi kelompok-kelompok dari ahli bait an-nabawi, dari keluarga Nabi besar Muhammad, ahli bait. Yang mana ahli bait ini, mereka ini anak cucu Nabi besar Muhammad ini, ya, termasuk yang menjadi pusaka yang diwasiatkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, di antaranya hadis-hadisnya yang sahih, ada yang sahih, ada yang hasan dan lain sebagainya, yang beliau pernah dahulu Nabi Agung Muhammad berpesan, berwasiat kepada kita untuk kita berpegang teguh dengannya. Beliau mengatakan dengan berbagai macam kalimat, di antara kalimatnya, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abadan kitaballah wa sunnati. Sesungguhnya aku telah tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, tamassaktum bihi ma, berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelahku, kitaballah, Al-Quran dan sunnahku. Dalam berbagai macam riwayat yang lainnya yang sahih, di antaranya Rasulullah mengatakan sekali lagi dengan berbagai macam kalimat, ada kalimatnya pendek, ada yang agak panjang.
Beliau mengatakan ini tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi ma la tadillu ba'di abadan. Aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu wasiat yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan tersesat setelahku selamanya. Kitab Allah Al-Quran. Dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan namanya menegaskan hablun mamdudun minas sama' ilal ard, yang merupakan tali yang terulur, yang terjulur dari langit ke muka bumi ini, Al-Quran. Dan beliau mengatakan wa itrati ahla baiti, dan anak cucuku ahla baiti, mereka adalah ahli baitku. Saya mengatakan wa itrati, dan anak cucuku ahla baiti, mereka adalah ahli baitku. Fa innahuma lan yaftariqa, sesungguhnya keduanya tidak akan terpisah, yaitu Al-Quran dan ahli bait, hatta yarida alayal haud, sampai keduanya mendatangiku di telaga. Mendatangiku di telaga. Ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kata Rasulullah, kalian tidak akan tersesat setelah aku. Artinya yang menjadi panutan kita anak cucu Nabi besar Muhammad yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang berjalan sesuai jalan Al-Quran. Yang beliau juga, ya, pengarang kitab kita Al-Haddad juga pernah menyinggung dalam bait-bait syair beliau, yang mungkin yang biasa di antara kita yang hadir majelis-majelis, terutama pembacaan maulid, biasanya ada gesidah-gesidah. Nah, begitu juga Abah Guru sekumpul kadang melantunkan ini gesidah. Ahli baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri subbihu bil anzumi juhuri bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani. Di antaranya beliau mengatakan wa ma al-Qur'ani fi qarani. Wa ma al-Qur'an fi qarani. Mereka selalu bersama Al-Qur'an, berjalan bersama Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dalam Al-Quran, yang merupakan bagian daripada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyelami apa rahasia yang ada dalam Al-Quran sehingga mereka berjalan sesuai Al-Quran. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau ditanya oleh seseorang, apa yang diistimewakan bagi Allah untuk kalian ahlul bait? Beliau mengatakan tidak ada yang diistimewakan oleh Allah bagi kami kecuali fahman utinahu fil Quran, pemahaman yang kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya dari kitab suci Al-Quran. Pemahaman yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, sehingga mereka namanya luar biasa dalam menyelami, memahami, mengetahui ilmu, hikmah, rahasia yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Min intihalil bid'ah, mereka tidak terkena tercemar apa yang tercemar kepada sebagian namanya keluarga atau anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu dari intihalil bid'ah, dari terkena oleh bid'ah yang ada sehingga merasuk dalam pikiran mereka, sehingga merubah namanya karakter mereka. Wattiba'il ahwa al-mudhillah, dan mengikuti hawa nafsu yang bisa menyesatkan seseorang, sehingga mereka terjaga sampai saat ini. Alhamdulillah mereka masih terjaga. Beliau namanya mengarang kitab ini ya kurang lebih 400 tahun yang lalu. Kurang lebih masanya 400 tahun yang lalu beliau menceritakan tentang apa yang beliau alami dan namanya orang-orang sebelumnya yang ada di kala itu. Dan alhamdulillah yang beliau menyatakan sampai sekarang mereka juga masih terjaga. Bi barakat niyat hadal imam mu'taman, berkat bagian daripada keberkatan hadal imam, niatnya imam ini itu Sayyidina Ahmad Muhajir tadi, al-mu'taman, yang diberikan namanya amanat,
yang mampu menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, dengan niat untuk menjaga keturunannya dari berbagai macam tadi bid'ah yang bisa menyesatkan seseorang. Wa firarihi bidinih min mawadhi'il fitan, dan larinya ia, keluarnya ia dengan membawa agamanya, ingin menyelamatkan agamanya untuknya dan untuk anak keturunannya dari berbagai macam fitnah yang berada di tempat kediaman beliau Basrah. Kala itu beliau namanya pergi meninggalkannya dengan membawa namanya sebagian besar keluarganya, sebagian besar juga namanya kerabat yang mengikut dan orang-orang yang bersamanya. Fallahu ta'ala, mudahan Allah Subhanahu wa taala yujzihi anna, memberikan balasan terhadapnya atas kebaikan yang ia berikan kepada kami, afdal ma jaza walidan an waladih, sebaik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi seorang ayah terhadap anaknya, yang ia berikan namanya terhadap anaknya dari kebaikan sehingga anak cucunya terjaga. Wa yarfa' darajatahu, dan mudah Allah angkat derajatnya ma'abahil kiram, bersama ayah-ayahnya yang mulia fi illiyin, di tempat yang paling tinggi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yulhiqna bihim, dan Allah Subhanahu wa taala mudah jadikan kami bisa menyusul mereka fi khair wa afiyah, dalam kebaikan dan afiat, perlindungan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira mubaddilin, tidak mengganti apa-apa yang beliau telah wariskan kepada kami dari akidah, dari ilmu, dari ma'rifat dan lain sebagainya. Wala mabtunin, dan tidak terfitnah, terjerat fitnah yang ada dari berbagai macam namanya hal-hal yang bid'ah yang baru yang menyalahi Al-Qur'an dan sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya ia zat yang maha pengasih dari semua yang memiliki kasih sayang. Beliau menjelaskan sedikit tentang yang ada. Dan ya, untuk mengetahui mereka ya perlu mungkin kita baca sejarah. Kita perlu membaca sejarah siapa mereka, siapa muhajir ini. Yang jelas beliau sudah sebutkan sanad, namanya nasabnya Imam Muhajir. Tadi ya, Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabnya. Sekali lagi mereka lebih dikenal dengan Al-Ba'alawi karena Imam Muhajir ini melahirkan seorang anak, di antaranya Abdullah namanya, atau Abdullah. Tapi karena rendah hatinya beliau mengganti, saya bukan Abdullah, saya Ubaidillah, hamba Allah yang kecil. Mengecilkan dirinya. Ubaidillah bin Muhajir. Ubaidillah ini melahirkan anak, di antaranya Alwi. Dan dari Alwi inilah namanya anak-anak beliau, dan Alwi ini melahirkan Muhammad, dan dari Alwi inilah anak-anak beliau, dan dinamakan mereka terutama yang ada di Hadramut, sahabat yang ada di Hadramut yang membawa agama Islam ke Indonesia ini dari keturunan Alwi ini. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Keturunannya dinamakan Al-Abi Alawi, keluarga Alwi ini. Nanti di sana di atas lagi ada Alawi juga. Keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijuluki Alawi. Jadi Alwi. Tapi yang Ba'alawi ini dari Alwi ini. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Muhajir ini. Anak cucunya namanya Al-Ba'alawi atau Al-Alawi. Dan alhamdulillah, ya artinya managibnya, sejarahnya diungkap oleh para ulama tentang apa yang berkaitan dengan mereka, namanya kisah cerita tentang perjalanan hidup mereka banyak. Di antaranya tadi mungkin ya kitab Syarhul Ainiyah namanya, kitab Syarhul Ainiyah, gubahan syair-syair pengarang kitab ini Habibul Haddad. Beliau mengubah syair-syair, beliau sebutkan
dari Nabi besar Muhammad sampai orang-orang yang ada di masa beliau. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau situ banyak singgung tentang salaf. Ya, dari Sayyidina Muhajir dan bawah-bawahnya dan orang-orang dan terutama habaib yang ada di masa-masa beliau. Mungkin kitab itu terjemahkan wallahu alam. Bahasa Arabnya itu Syarhul Ainiyah. Mungkin kitab itu terjemahkan. Itu ada sedikit disinggung oleh Habib Muhammad bin Zain Habsyi tentang sedikit manaqib tentang yang berkaitan. Muhammad Muhajir, Imam Ja'far Shadiq tadi. Ya, di atasnya di sedikit tentang manaqibnya, mereka diungkap dengan tentang manaqibnya. Nah, begitu juga dalam kitab-kitab manaqib kitab-kitab manaqib atau perjalanan hidup yang lainnya yang dibikin oleh para ulama tentang mereka. Yang ya, kitab manaqib ini arti sejarah kehidupan seseorang ya perlu kita pelajari, perlu kita pahami untuk menjadikan motivasi bagi kita perjalanan hidup kita, agar kita meneruskan perjalanan hidup mereka, berjalan di jalan mereka. Agar kita sekali lagi, kalau memang beliau Ahmad bin Isa, beliau kurang lebih meninggalkan kota Basra itu tahun 317 Hijriah. Tahun 317 Hijriah beliau tinggalkan kota Basra. Beliau wafat tahun 345 Hijriah di Hadramut. Sudah 1000 tahun lebih yang lalu. Wafat beliau sudah 1000 tahun lebih yang lalu. Sekarang 1447 Hijriah, sudah 1100 tahun yang lalu kurang lebih beliau wafat, Muhajir Ahmad bin Isa. Perlu, makanya di Indonesia kita dapatkan banyak namanya acara-acara haul kemarin bulan Syawal, haul namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Banjar. Begitu juga belum lama ada haul juga di Banjar. Malam minggu tadi ada haul di Masjid Baitul Mu'minin Kinibalu, haul pengasuh pemangkih. Begitu juga haul kemarin di Jawa, di Gresik, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Dan nanti bulan Rajab ada haul Gabah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan haul-haul di tempat yang lainnya. Kenapa diadakan haul? Ya agar kita generasi ini kenal dengan generasi sebelumnya, agar terikat generasi ini dengan generasi sebelumnya, yang terikat generasi sebelumnya itu dengan generasi sebelumnya sampai seperti rantai atau seperti tasbih ini, Bang. Jadi mengikat sama. Sehingga kalau digerakkan ujungnya, maka yang lain ikut bergerak. Berantai. Agar apa tadi? Agar kita terikat dengan orang-orang sebelum kita, yang mana mereka terikat dengan orang-orang sebelum kita sampai ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk tidak menjadikan alasan kita nanti di hadapan Allah kalau kita tidak mengikuti namanya jalan yang baik. Allah mengatakan, bukankah ada haul Syekh Muhammad bin Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, bukankah ada haul fulan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abu Bakar Gresik dan lain sebagainya. Sebentar lagi Sahibul Maulid di bulan namanya Rabiul Tsani di Solo, di Hadramut, di mana-mana dan lain sebagainya. Dan itu sudah memberikan motivasi yang luar biasa agar terikat kita generasi ini dengan generasi sebelum kita. Agar apa? Agar kita tidak tercemar dengan berbagai macam hal-hal yang bid'ah dalam agama ini, tidak tercemar dengan hawa-hawa nafsu yang ada, yang menyimpang dari jalur yang benar. Agar kita namanya tetap dalam jalur ihdinas siratal mustaqim. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hamba-hamba yang kau berikan nikmat terhadap mereka ya Allah. Mereka lah hamba-hamba yang Allah berikan nikmat. Yang diadakan haul itu hamba-hamba yang Allah berikan nikmat sehingga diadakan haulnya.
agar menjadi motivasi bagi kita, masukan bagi kita, konsumsi bagi kita, gizi bagi hati dan ruh kita untuk kita mengikuti jejak langkah mereka. Agar kita terikat dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, agar kita mampu di zaman yang luar biasa ini, di era yang luar biasa ini, musuh-musuh kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah dengan berbagai macam cara propaganda mereka untuk menjauhkan kita dari agama. Bagaimana menjauhkan kita dari agama? Mereka jauhkan kita dari hamba-hamba yang Allah nyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga adalah isu yang menyebar saat ini Al-Abi Alawi ini bukan habaib, bukan anak cucu Nabi besar Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah mulai. Kenapa? Agar kita jauh dari habaib, agar kita jauh dari para ulama kita. Kalau kita sudah jauh dari mereka, maka kita akan tersesat. Rasulullah mengatakan karena serigala itu tidak akan mungkin makan kambing yang bergaul yang bersama kelompoknya. Dia mampu makan kambing yang menjauh dari kelompoknya. Kita sedikit-sedikit ini dijauhkan dari para ulama kita. Sudah mulai dibenturkan antara ulama dengan ulama, habib dengan habib, habib dengan ulama dan lain sebagainya. Yang ini tidak terjadi di masa dahulu. Karena kalau kita lihat sejarah yang ada dan peninggalannya masih di depan mata kita, semua kita tahu. Tidak jauh-jauh kita kemana-mana. Di Tenggarong kita lihat Sultan Sulaiman. Di samping kubur Sultan Sulaiman ada Habib Muhammad bin Saleh bin Yahya. Di Tenggarong ada Habib Hamid Barakba, Pangeran Sukma Bida. Kita lihat ke Lampu Kuning Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Kuburnya di samping mertuanya. Mertuanya di dalam kuburnya. Hidup berjalan, baimbai bahasa kita, berjalan bersama. Makanya mereka kuat. Kita sudah mulai dijauhkan, disampaikan isu-isu yang ada. Tinggal kita harus mengerti, harus paham, dan kita harus belajar dan cari sumber yang benar, dari sumber yang benar. Karena mungkin kita jauh dari ilmu, dari sejarah, maka kita bisa dijauhkan, disesatkan, dibiluk-bilukkan jalannya. Tapi kalau insya Allah kalau kita tidak jauh dari ilmu, kita mengenal sejarah orang-orang yang ada, insya Allah kita akan tetap akan mantap dan tidak akan pernah terobang-ambing dengan ombak yang ada. Karena jalan mereka jalan ashabul yamin ma ashabul yamin. Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada juga wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Tadi Habib Muhammad dalam salat tadi beliau baca surat Al-Waqiah, Allah sebutkan ada 3 kelompok. Di antara 3 kelompok, 2 kelompok orang-orang penghuni surga Allah, ashabul yamin dan mula al-muqarrabun. Derajatnya, martabatnya di atas ashabul yamin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kelompok ashabus shimal. Wal Maturidiyah, dan namanya akidah mazhab Maturidiyah dalam segi akidah kal Asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam. Mereka seperti Asy'ariyah, seperti akidah Asy'ariyah pada seluruh yang telah lalu. Jadi dalam segi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau mengatakan kelompok yang selamat yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah mereka dari semenjak masa sahabat, mereka adalah kelompok yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sebagai kelompok yang selamat. Dan mereka dari segi akidah terbagi menjadi 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka ini sama aja. Sama. Asy'ariyah, Maturidiyah sama. Cuma sebagian berbeda dari segi lafaz bahasanya aja, lafaznya. Sedikit perbedaan, tapi mereka sama. Ini perlu kita juga pelajari tentang masalah akidah. Harus kita paham agar kita tidak terombang-ambing dengan fitnah yang ada.
karena ia termasuk sesuatu yang sangat sensitif dari segi agama ini, dan banyak namanya terjadinya namanya al bid'ah itu dalam segi akidah, dalam segi akidah, keyakinan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga insyaallah akidah kita, jaga keyakinan kita sesuai keyakinan yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad, yang beliau wariskan kepada sahabat, yang sahabat wariskan kepada tabi'in sampai ke masa kita ini. Alhamdulillah di negara kita secara umum akidahnya Asy'ariyah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari awal Islam masuk ke sini sampai saat ini. Secara umum 80% atau lebih ya, Islam yang ada di Indonesia ini menganut mazhab namanya akidah mazhab al-Asy'ariyah, mazhab akidah al-Asy'ariyah. Wa yang bagi wallahu alam. Kalau ditanyakan fadhal. Insyaallah masih ada pembahasan lanjutan sedikit mengenai masalah yang akidah yang ada. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti minggu depan. Ya, mungkin dari segi akidah seperti ini bisa kita baca karya-karya para ulama kita, terutama Imam Ghazali. Nanti beliau akan sebutkan karya Imam Ghazali yang beliau tuangkan dalam karya beliau Ihya Ulumuddin. Itu ada juga beliau membahas tentang masalah akidah, keyakinan ini yang benar terhadap Tuhan kita Allah, Nabi besar Muhammad dan para nabi rasul, malaikat dan lainnya. Dan kita juga harus tahu musuh Islam mereka selalu mengincar kita, mengejar kita, berupaya untuk menjauhkan kita dari jalan yang benar dengan berbagai macam propaganda yang mereka lakukan. Allah telah mengatakan kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'an, lan tarda, sampai kapanpun mereka tidak akan ridha. Sampai kalian Yahud Nasrani sampai kalian ikuti cara mereka, gaya mereka. Walaupun kalian tidak mengikuti menganut agama mereka, tapi caranya, pola pikirnya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, cara muamalatnya dan lain sebagainya, kalian ikuti mereka. Kita juga harus waspada, harus menyadari itu. Alhamdulillah kita punya ulama, masya Allah. Mudah Allah berikan kekuatan bagi mereka, bantu mereka untuk menyebarkan agama. Mudah Allah berikan sehat afiat buat imam besar kita ini, ya Abdul Rashid, insya Allah. Antum kalau ada masalah jangan segan-segan bertanya, Pak. Datangi beliau, tanya dengan beliau, mumpung beliau masih ada. Jangan menyesal nanti kalau tidak ada, karena kita ini kadang-kadang menyesal kalau sudah tidak ada. Kalau sudah ada kenapa tidak ada? Kalau waktu masih ada tidak. Mumpung beliau masih ada, datangi beliau. Kalau apa yang kita dengar, kita simak, kita saksikan dari hal-hal yang membuat kita ragu dan lain sebagainya, ada bukan? Kalau ada kitabnya. Kalau tidak, mungkin yang kita dengarkan dari HP ini berikan berbagai macam konten yang ada, kita bawa, Ustaz, guru kayak apa menurut sampean ini, tanya. Jangan sampai kita tanya dengan orang yang tidak tepat. Kita harus tanya sama orang tepat. Makanya Allah mengarahkan kita, fas'alu ahla dzikir, bertanyalah kalian kepada ahla dzikir, ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Jika kalian tidak mengetahui, tanya kepada mereka, datang kepada mereka, tanya kepada mereka. Yang tepat orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang nampak rasa takut darinya dan berhati-hati dalam agamanya, yang tidak terbuai dengan dunia dan kegemarannya.
Itu tanya kepada mereka. Mereka lah ulama yang Allah perintahkan kita untuk kita bertanya dengan mereka. Jangan sampai salah juga Bang, kalau salah gitu. Jadi, kalau kita salah ya kita akan mendapatkan masukan yang salah. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang tepat, insya Allah kita akan mendapatkan masukan yang tepat. Allah. Kalau ditanyakan, fadhal sekali lagi. Alhamdulillah antum ada beliau. Andaikan antum ada masalah nanti datangi beliau, mumpung antum ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya al-Maturidiyah, al-Asy'ariyah itu maksudnya apa, Pak? Asy'ariyah ini, Maturidiyah ini Imam Asy'ari Imam Maturidi. Arti seseorang imam yang ada di masanya, mereka ini yang namanya pencetus dalam masalah akidah, keyakinan-keyakinan mengenai Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan rukun iman yang ada, yang akidah, yang apa yang mereka bawa, mereka sebarkan ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi besar Muhammad dari segi akidah. Maksudnya keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu juga Imam Asy'ari. Jadi seorang ulama yang ada di masanya yang namanya melantunkan namanya pernyataan-pernyataan dari segi akidah keyakinan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang iman yang ada yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Asy'ariyah Maturidiyah. Nanti ya tadi kalau di sini beliau tidak sebutkan mengenai masalah itu. Beliau tidak sebutkan mengenai masalah akidahnya ya. Beliau di dalam karya beliau kitab Nashah Diniyah wal Wasayil Imaniyah, beliau sebutkan akidah. Beliau sebutkan akidah, arti keyakinan kita kepada Allah bagaimana. Apakah Allah itu di langit? Kan sebagian saudara kita mengatakan Allah itulah di langit, Allah itu duduk di arsy-Nya. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, seperti itu. Dan tentang namanya gada wal gadar, tentang malaikat dan lain sebagainya, itu akidah. Yang sesuai, yang lurus, yang benar atau yang tidak, itu akidah. Keyakinan kita terhadap seorang nabi rasul, keyakinan terhadap malaikat, keyakinan kita terhadap kitab-kitab suci yang ada, artinya terutama masalah namanya rukun iman yang ada. Itu akidah yang sumbernya dari hati, ma'agat alihil galab. Kalau masalah fikih namanya syariat. Salat itu syariat. Salat, puasa dan lain-lain syariat. Karena ada sebagian menyerupakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya madhab mujassimah. Mereka memahami Allah itu sama seperti kita, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya dan lain sebagainya seperti kita satu tubuh. Ya, perlu kita namanya memahaminya, karena perlu kita untuk mengetahui dalil yang tepat yang mereka ungkap sehingga keyakinan kita itu mantap. Dan tidak bisa diombang-ambing dengan selainnya. Allah. Kalau mau tanyakan, fadhal, kalau enggak minta doa. Sedikit Ustaz tentang manaqib tadi. Jadi kalau ulama-ulama kan ada manaqibnya.
Kalau Nabi Muhammad itu apakah yang dimaksudkan manaqib untuk Nabi Muhammad itu adalah sirah nabawiyah? Nah, termasuk manaqib itu sejarah hidup. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya, budi pekertinya, wasiatnya, arahannya, itu termasuk bagian daripada manaqib. Maka termasuk kitab manaqib terbesar dan paling konkret dan tidak bisa dibantah Al-Quran. Karena Al-Quran cerita kepada kita tentang Nabi Allah Adam. Al-Quran cerita kepada kita tentang semua Nabi Rasul, diwakili 25 Nabi dan Rasul. Dan Al-Quran banyak cerita kepada kita tentang Nabi Agung Muhammad. Maka bisa juga dinyatakan Al-Quran kitab manaqib. Sehingga kita tahu tentang Nabi Rasul. Kita tahu siapa pemimpin para Nabi Rasul. Dan kita tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kita tahu jalan yang mereka ajarkan, wariskan kepada umat. Kitab manaqib terbesar. Dan mereka-mereka yang menjadi panutan, teladan, ya mereka semua mengambil sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga sekarang ini karena kitab sirah itu panjang dan ya mungkin sedikit sebagian kecil di antara muslim yang namanya memiliki semangat untuk mempelajarinya karena panjang dan dengan berbagai macam namanya sejarah yang ada, maka para ulama dari semenjak dulu sampai sekarang mereka berupaya untuk menyederhanakan sirah yang ada. Kitab manaqib Nabi besar Muhammad yang lebih kita kenal dengan kitab Maulid. Ada Maulid Simtud Durar, Maulid Dia Ulami, Maulid Syarabut Tuhud, Maulid Syaraf Al-Anam, Maulid Diba, Maulid Al-Azab, Maulid Barzanji, Nazam Nathar, dan berbagai macam kitab Maulid. Rangkuman, ringkasan sedikit banyak dari yang dituangkan oleh para ulama-ulama sejarah syama'il dari karya mereka dituangkan di situ agar kita paling tidak ya bisa memahami, mau kumpul bersama untuk membacanya, mendengarkannya dan memahaminya. Dan kitab Maulid yang ada bukan hanya sekedar mengungkap tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad. Kitab Maulid yang ada itu juga di dalamnya ada kitab tauhid, mengenalkan kita Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, keagungan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kitab Maulid itu sampai kita mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar. Itu kitab Maulid. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Bulan yang ditunggu oleh para pencinta Nabi Agung Muhammad. Wallahu a'lam. Kita minta doa kepada orang tua kita semua ini. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna muhibban li awliyaika wa mu'adiyan li'a'daika mustamna bi sunnati khatim anbiya'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min awliyaika al-muqarrabin. Amin. واجعلنا من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu